Puji Tuhan, shalom semuanya. Shalom, selamat Shalom. Selamat tahun baru semuanya. Selamat tahun baru. Puji Tuhan, yang di wilayah Jawa selamat tahun baru. Shalom, selamat tahun baru Kak Nali. Tahun baru Kakak. Yang di Ambon selamat tahun baru. Selamat Yang tahun di baru. Selamat tahun baru. Puji Tuhan. Kita bersyukur kita sudah ada di hari kedua. Tidak lama lagi bulan Januari ini akan selesai. Dan kita bersyukur setiap langkah kita Tuhan jaga, Tuhan lindungi, Tuhan sertai. Bahkan Tuhan pun berkarya di dalamnya. Amin. Puji Tuhan, tema bulan Januari yang Tuhan tahu adalah tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Boleh kita lihat di Yesaya pasal 24, ayatnya yang ke-15. Dikatakan, tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku kami akan beribadah kepada Tuhan. Puji Tuhan Bapak Ibu, Saudara semua. Tema yang Tuhan taruh di bulan Januari ini adalah tentang aku dan seisi rumahku beribadah kepada Tuhan. Ini bicara tentang sesuatu yang kontroversi. Kenapa saya bilang kontroversi? Karena Matius 18 katakan bahwa musuh orang itu adalah seisi rumahnya. Bagaimana kita bisa bawa musuh kita untuk sama-sama beribadah kepada Tuhan? Ini yang tadi saya katakan bahwa ini sesuatu yang sangat sulit. Kita lihat di dalam Matius pasal 18. Jangan sampai habis ini nanti ada yang telepon tanya saya lah. Kakak yang tadi kakak bilang itu firmannya di Matius yang sebelah mana, saya cari tapi tidak dapat. Puji Tuhan. Kita lihat di Matius pasal 10 ayatnya yang ke 36. Amin, yang sudah dapat bisa katakan amin. Amin. Iya, Matius pasal 10 ayat 36. Baca. Sebab aku datang, dan musuh orang ialah orang-orang seisi rumahnya. Matius 10 ayat 36 tadi katakan, dan musuh orang ialah seisi orang-orang seisi rumahnya. Sementara Yosua memberikan pilihan untuk bangsa Israel ketika mereka sudah ada di tanah perjanjian, dan sebelum Yosua harus mati dipanggil Tuhan, Yosua mulai kumpulkan bangsa Israel, dan waktu Yosua mengumpulkan bangsa Israel, Yosua mulai memperbaharui perjanjiannya dengan bangsa Israel. Lalu Yosua sampaikan untuk bangsa Israel, hari ini kita buat pilihan. Hari ini kita buat pilihan kepada Allah yang mana yang engkau mau beribadah. Ada 3 pilihan di situ yang Yosua berikan. Pilihan yang pertama, Allah yang dimana nenek moyangnya beribadah, yaitu di seberang sungai Efrat. Ini bukan Allah Tuhan yang kita sembah, yang Yosua percaya, yang Yosua imani. Ini Allah lain. Ataukah Allah orang Amori? Allah orang Amori ini berhala-berhala. Tetapi Yosua dengan tegas mengatakan bahwa
Kalaupun pilihan mereka adalah di antara dua Allah itu, Yosua dan keluarganya memilih untuk tetap beribadah kepada Tuhan, Allah yang memimpin mereka keluar dari tanah Mesir dan mereka mempertibakan mereka di tanah perjanjian. Perjalanan yang tidak mudah, perjalanan yang tidak gampang, tetapi sungguh luar biasa, sungguh dahsyat bagaimana Yosua bisa membawa bangsa Israel ada di tanah perjanjian. Ternyata setelah tiba di tanah perjanjian pun ada polemik, ada masalah, ada persoalan yang membuat Yosua akhirnya mengambil keputusan untuk memberikan pilihan bagi bangsa Israel. Allah yang mana yang mereka mau sembah. Dengan tegas Yosua sampaikan bahwa dia dan keluarganya memilih untuk beribadah kepada Allah yang sudah menuntun mereka sampai dengan hari ini. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, luar biasa perjalanan bangsa Israel sampai di tanah perjanjian di bawah kepemimpinan Yosua. Sudah jalan jauh-jauh, kembali yang dilihat adalah pribadi dan keluarganya. Satu keluarga. Saudaraku, betapa karya Tuhan yang dahsyat luar biasa dimulai dari satu keluarga. Karya keselamatan yang Tuhan kerjakan dimulai dari satu keluarga. Kita lihat di dalam Kejadian pasal 7. Ayat 1, firman Tuhan katakan di sana. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Nuh, masuklah ke dalam bahtera itu, engkau dan seisi rumahmu, sebab engkaulah yang kulihat benar di hadapanku di antara orang zaman ini. Tuhan ngomong sama Nuh, Tuhan sampaikan buat Nuh, supaya masuk ke dalam bahtera. Bahtera ini yang kerjakan adalah Nuh. Tetapi Tuhan tidak suruh Nuh masuk di dalamnya sendiri. Kalau di dalam Alkitab versi mudah dibaca, mudah dipahami, dikatakan begini. Kemudian Tuhan berkata kepada Nuh, aku telah melihat bahwa engkau adalah orang baik walaupun hidup di tengah-tengah orang jahat waktu ini. Jadi kumpulkanlah keluargamu dan kamu semua masuk ke dalam perahu. Yang dikatakan Tuhan melihat orang baik itu cuma Nuh. Bukan istrinya, bukan anak-anaknya, bukan menantunya, tetapi Nuh pribadi yang baik. Dan Tuhan kasih kesempatan buat Nuh bahwa istrinya, anak-anaknya, dan menantunya masuk di dalam bahtera ini. Berarti kalau di dalam rumah ada satu orang yang berbuat baik, kita semua diselamatkan. Tidak, konsepnya tidak begitu, konteksnya tidak begitu. Terus konteksnya bagaimana? Konteksnya adalah bagaimana kita mempertahankan keluarga kita di hadapan Tuhan untuk hidup dalam kebenaran. Ini sesuatu yang sulit. Ini sesuatu yang sulit. Kita tidak bisa mengubah orang. Yang bisa mengubah orang cuma Tuhan. Tetapi kita bisa mempengaruhi orang dengan gaya hidup benar. Dengan cara hidup benar. Kita tidak bisa mempengaruhi orang kalau cara hidup kita tidak benar. Kita tidak bisa membawa pengaruh untuk orang kalau cara hidup kita tidak benar. Jadi, bagaimana supaya seisi rumah kita bisa beribadah kepada Tuhan? Dimulai dari satu orang yang mau hidup di dalam kebenaran, kerendahan hati, ketaatan, kesungguhan dalam kasih, kesabaran, rela berkorban. Pakai baju kasih, itu baju yang sempurna. Ada amin? Amin. 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 Tidak ada amin? Suara saya bisa didengar Bapak Ibu Saudara? Tidak putus-putus kan? Dengar. Puji Tuhan. Saya tidak dengar suara Bapak Ibu tadi, jadi saya tanya dulu. Jadi
Mari Bapak Ibu, bulan Januari ini menjadi PR kita, tanggung jawab kita adalah bagaimana seisi rumah saya bisa beribadah buat Tuhan. Kalau kita lihat di dalam Keluaran, bagaimana Tuhan menyuruh Musa untuk membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Semua berawal dari alasan beribadah. Semua berawal dari alasan beribadah. Musa menghadap Firaun, alasannya adalah beribadah. Makanya firman Tuhan katakan, terkutuklah orang yang menghalangi ibadah Tuhan. Dulu saya kalau mau pergi beribadah, saya ikut teman saya di aliran pertobatan, saya diamuk-amuk, saya dimarahi, saya dijagai, saya dikata-katai. Puji Tuhan, beberapa hari lalu saya bilang buat adik saya dulu juga kalau mau pergi ibadah sering dimarahi. Tapi akhirnya Tuhan buktikan, saya yang kalau pergi ibadah dimarahi ini, saya ini yang sekarang Tuhan pakai untuk melihat keluarga. Jadi kalau kamu dimarahi karena mau pergi beribadah, jalan saja. Firaun lagi berdiri itu. Pekerjaan Firaun adalah menghambat jalannya ibadah. Makanya waktu Musa datang minta izin dari Firaun, Firaun bilang, 1 orang saja yang pergi. Musa bilang, oh Tuhan tidak mau 1 orang, Tuhan mau semuanya pergi. Ternaknya juga ikut. Firaun marah, Firaun bilang, kamu pemalas. Pakai ibadah untuk alasan saja. Tuhan izinkan tulah datang. Tulah pertama Firaun masih panggil, dia punya jambi-jambi, dia punya orang ahli-ahli ilmu-ilmu sihir. Untuk menyeimbangi semua mujizat yang Tuhan kerjakan. Sampai pada akhirnya Tuhan mulai buat pemisahan. Tuhan mulai buat pemisahan. Di mana umat Tuhan, di situ tidak ada tulah yang terjadi. Justru yang tidak ada umat Tuhan, di situlah tulah terjadi. Jadi di wilayah Mesir tidak ada tulah yang terjadi. Tetapi di wilayah Mesir yang orang Israel tinggali tidak ada tulah yang terjadi, sementara di wilayah Mesir yang tidak ada orang Israel tinggali, yang hanya orang Mesir tinggali, tulah Tuhan buat terjadi. Alasan Tuhan cuma satu, yaitu supaya bagaimana orang Israel bisa pergi beribadah kepada Tuhan. Dan waktu Firaun mulai melakukan tawar-menawar dengan Musa, mulai berawal dari Firaun bilang, saya kasih laki-laki saja yang pergi, saya kasih perempuan saja yang pergi, anak-anak tinggal. Awalnya laki-laki pergi, perempuan tinggal, sesudah itu perempuan pergi, laki-laki tinggal, anak-anak tinggal. Tawar-menawar itu terus terjadi sampai akhirnya Tuhan membuat kematian bagi anak-anak sulung. Semua yang pertama di Mesir, mulai dari ternak sampai manusia, Tuhan ambil pulang. Makanya sekali lagi saya katakan, kalau kita di dalam rumah, kita menjadi penghambat, kita menjadi penghalang bagi anak-anak kita, saudara kita, orang tua kita, kakak beradik kita bisa beribadah kepada Tuhan. Kita sementara pakai baju kutuk. Kita sementara pakai baju kutuk. Jadi Bapak Ibu, kerajaan Allah dimulai dari satu keluarga. Satu keluarga. Makanya firman Tuhan katakan pada hari-hari terakhir di dalam Malaki, pasalnya yang keempat, firman Tuhan katakan hari-hari terakhir, Tuhan akan membuat hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anak dan hati anak-anak kepada bapak-bapaknya, supaya jangan Tuhan memukul bumi sehingga musnah. Tuhan masih perhitungkan tentang keluarga. Harus ada keselamatan di dalam keluarga. Siapkan hatimu, mulai gumuli keluargamu. Mulai gumuli orang tuamu, gumuli adik kakakmu, gumuli saudara bersaudaramu. Dimulai dengan gaya hidupmu. Dimulai dengan gaya hidupmu. Kalau gaya hidupmu mempermuliakan nama Tuhan, keluargamu akan melihat engkau sudah beda, engkau lain.
Engkau lain dari yang lain. Diam nih. Jadi Bapak Ibu Saudara, siapkan hati untuk bagaimana kita bisa membawa keluarga kita. Yosua memberi pilihan untuk bangsa Israel. Sama seperti Tuhan memberikan kita pilihan. Allah kita bukan Allah yang pemaksa. Kalau Allah kita Allah pemaksa, berapa banyak orang yang tidak percaya buat Tuhan Yesus, pasti sudah dibinasakan semua. Allah kita, Allah yang memberikan kita kehendak bebas untuk memilih. Tetapi jangan lupa, konsekuensi dari setiap pilihan kita, Tuhan sudah siapkan, kita harus siap untuk menanggungnya. Konsekuensi dari setiap pilihan kita harus siap kita tanggung. Jadi, mari semua mulai malam ini bergumul untuk keluargamu, supaya keluargamu bisa mengalami perubahan, mengalami pertobatan di dalam Tuhan. Ingat, Tuhan tidak mau engkau sendiri yang datang beribadah kepada Tuhan. Tuhan mau seisi rumahmu. Bagaimana supaya seisi rumah bisa beribadah kepada Tuhan? Nanti kita lihat di minggu depan, Tuhan izinkan hari Jumat. Setiap hari Jumat saya akan buka poin-poin ini. Masing-masing dengan tanggung jawabnya. Kepala keluarga tanggung jawabnya apa, istri tanggung jawabnya apa, anak-anak tanggung jawabnya apa. Kalau kepala keluarga tanggung jawabnya tidak berfungsi, istri bagaimana? Kalau istri tidak berfungsi, suami bagaimana? Kalau orang tua tidak berfungsi, anak-anak bagaimana? Kita akan buka pengajaran ini. Kita akan buka pengajaran ini. Jadi puji Tuhan Bapak Ibu, mari siapkan hatimu mulai hari ini, doakan keluargamu. Yang kedua kita lihat di dalam Lukas. Tadi saya katakan bahwa kerajaan Allah dibangun dari sebuah keluarga. Kebenaran lahir dari sebuah keluarga. Kita lihat di dalam Lukas pasal 2. Pasal 1. Ayat 31 sampai dengan 34. Waktu malaikat mendatangi Maria dan malaikat katakan untuk Maria bahwa dia akan mengandung dari Roh Kudus dan dia akan melahirkan seorang anak laki-laki dan harus menamainya Yesus. Dan malaikat menyampaikan begitu banyak janji-janji Tuhan yang akan digenapi dalam kelahiran Tuhan Yesus ini. Jawaban Maria di ayat yang ke-34 simpel. Tuhan bilang nanti saya hamil, saya akan melahirkan anak laki-laki namanya Yesus. Tapi jawabannya paling simpel. Maria jawab begini, bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami? Maria belum punya suami, tapi sudah dibilang bahwa dia akan hamil dan dia akan mengandung dan dia akan melahirkan anak laki-laki. Kadang dengan Tuhan, bersama Tuhan, kita tidak bisa pakai pemikiran nalar kita. Kita harus belajar keluar dari pemikiran nalar kita, logika kita harus keluar. Orang belum punya suami kok sudah dibilang hamil, bagaimana? Ini sesuatu yang tidak mungkin. Inilah sebenarnya Tuhan mau ajar kita belajar melakukan sesuatu yang tidak mungkin, dimulai dari dalam keluarga. Saya selalu sampaikan di dalam setiap pengajaran, jangan bilang kamu bisa sabar kepada orang lain kalau di dalam rumah untuk anakmu engkau tidak sabar, untuk suamimu engkau tidak sabar, untuk istrimu engkau tidak sabar, untuk keluargamu engkau tidak sabar. Kesabaranmu yang di luar itu topeng, itu kemunafikan. Kalau di dalam rumah engkau tidak punya kasih, kasihmu di luar itu topeng, itu kemunafikan.
Kalau engkau masih cari keuntungan, apa yang menguntungkan saya, apa yang saya dapat dari bagian ini, apa yang saya harus peroleh dari bagian ini, berarti kasihmu itu topeng, itu kemunafikan. Malam ini mari bertobat. Maria waktu ngomong bilang bahwa dia tidak ada suami. Malaikat bilang nanti kamu punya suami, tapi kamu bukan hamil dari suamimu, kamu akan mengandung dari Roh Kudus. Untuk sebuah kebenaran lahir, kebenaran keluar, kebenaran datang di bumi, dibentuk dulu sebuah keluarga. Kita lihat di dalam Matius, semua tahu kisah Natal. Kemarin waktu Natal Tuhan bukakan firman ini, saya juga sangat diberkati saudara. Matius pasal 1 ayat 19, Yusuf seorang yang tulus hati dan dia tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum. Ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Yusuf bermaksud untuk berpisah dengan Maria secara diam-diam. Berarti proses pembentukan keluarga di sini tidak terjadi. Tetapi karena proses kebenaran harus lahir, makanya proses pembentukan keluarga ini harus terjadi. Bisa tangkap ini? Jadi kalau Tuhan Yesus lahir dalam kehidupan kita, itu dimulai dari sebuah keluarga. Yusuf berencana untuk menceraikan Maria. Maria bilang tidak mungkin saya hamil karena saya belum punya suami. Malaikat bilang, ya kamu akan mengandung dari Roh Kudus, tapi kamu juga akan punya suami. Yang menyelesaikan bagian ini siapa? Tuhan. Tuhan pergi bilang buat Yusuf, jangan ceraikan Maria, ambil Maria jadi istri. Dan semenjak Tuhan suruh Yusuf untuk ambil Maria sebagai istri, semenjak saat itu pula Yusuf bertanggung jawab atas rumah tangganya. Segala sesuatu mau terjadi, Tuhan sampaikan untuk Yusuf. Segala sesuatu mau terjadi, Tuhan ngomong buat Yusuf, bangun ambil anak itu dan ibunya, bawa kabur tinggal di Mesir. Nanti saya sampaikan sampai saya kasih aba-aba baru kamu kembali ke tempat ini. Yusuf bangun ambil Maria dan Tuhan Yesus bawa lari tinggal di Mesir. Selesai itu malaikat datang lagi ngomong sama Yusuf, ambil anak itu ibunya, kembali ke tempat asalnya, karena orang yang mau bunuh anak itu sudah meninggal. Yusuf bangun lagi, Yusuf bawa lagi. Ini bukti bahwa Allah bertanggung jawab dengan setiap keluarga yang Allah bentuk. Amin. Jadi keluargamu yang sudah dibangun, yang sudah dibentuk oleh Tuhan, Tuhan bertanggung jawab di dalamnya. Lihat bagaimana Adam dan Hawa jatuh dalam dosa. Waktu Adam jatuh dalam dosa, Adam bilang buat Tuhan, gara-gara perempuan ini Tuhan. Tuhan tanya perempuan, gara-gara ular ini Tuhan. Akhirnya, tiga-tiga semua dapat hukuman. Adam dapat Adam pembagian, Hawa dapat Hawa pembagian, ular dapat ular pembagian. Tetapi Tuhan tidak berhenti bertanggung jawab sampai di situ. Tuhan suruh keluar dari Taman Eden. Tuhan siapkan makanan. Tuhan bilang ini nanti jadi makananmu, tapi kamu tidak dapat seperti enak lagi seperti awalnya. Ini nanti jadi bagianmu. Ini akan jadi seperti ini. Tuhan masih tetap bertanggung jawab dengan sebuah keluarga yang dibentuknya di Taman Eden. Jadi Bapak Ibu Saudara, betapa kerajaan Allah harus dibangun dari sebuah keluarga. Itu bagian yang tersulit. Tetapi kalau bagian yang tersulit ini kita bisa taklukkan, berarti kita akan bisa menghadapi yang lebih besar lagi di luar sana. Saya tahu pergumulan kita pribadi lepas pribadi beda-beda. Tapi malam ini satu hal yang saya mau sampaikan buat kita semua. Sekali lagi, Tuhan bertanggung jawab atas setiap keluargamu. Tuhan bertanggung jawab atas setiap keluarga saya dan saudara.
Jadi bagaimana supaya keluarga-keluarga kita bisa diselamatkan? Mulai dari satu orang yang mau terima kebenaran. Mulai dari satu orang yang membuka hatinya untuk menerima firman Tuhan. Untuk berkomitmen hidup di dalam kebenaran. Amin. Tidak ada yang amin. 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 Jangan-jangan banyak yang tidak berkomitmen hidup di dalam kebenaran, ini bahaya. Jadi mari mulai belajar satu orang berkomitmen untuk hidup di dalam kebenaran. Contoh yang paling simpel kita lihat di dalam Lukas pasal 19 ayat 1 sampai 10 tentang Sakeus. Kita lihat tentang Sakeus. Waktu Tuhan ketemu sama Sakeus, Tuhan bilang buat Sakeus, turun, aku mau menumpang di rumahmu. Banyak orang protes. Banyak orang tidak setuju. Karena latar belakang Sakeus. Karena latar belakang Sakeus, banyak orang tidak setuju. Tapi waktu Tuhan hadir di dalam kehidupan Sakeus, di dalam rumah Sakeus, Sakeus punya satu komitmen. Yang akhirnya pernyataan Tuhan bukan untuk dia saja, tetapi untuk seisi rumahnya. Apa komitmen Sakeus? Di dalam rumahnya waktu dia mulai datang buat Tuhan, dia berbalik untuk Tuhan. Sakeus bilang di ayat yang ke-8, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang akan kukembalikan 4 kali lipat. Ini komitmen Sakeus. Kalau dia mau kembali kepada Tuhan, dia mau berbagi semua yang punya dia dengan orang miskin, dan dia punya satu janji. Kalau dia peras dari orang miskin karena statusnya yang tidak takut Tuhan awalnya, yang adalah seorang yang suka makan riba awalnya, dia mulai janji sama Tuhan. Setengah dari harta saya sekarang saya bagi buat orang miskin. Kalau saya buat lagi hal yang salah, hal yang melukai hati Tuhan, berarti saya akan kembalikan 4 kali lipat. Jawaban Tuhan Yesus apa? Di ayat 9. Hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini. Rumah ini, bukan orang ini. Rumah ini nanti kelanjutannya karena orang ini pun anak Abraham. Karena status Sakeus adalah juga anak Abraham, anak yang Tuhan janjikan, anak yang menjadi anak pilihan, orang pilihan. Akhirnya Tuhan bilang apa? Bukan Sakeus saja yang diselamatkan, tapi rumah ini. Berarti ada istrinya, ada anak-anaknya. Semua hari ini diselamatkan. Mari satu orang saja sementara terima kebenaran, dia menyelamatkan seisi rumah. Tapi kalau satu orang saja dia menolak kebenaran, dia membuat seisi rumahnya sementara menuju kepada kebinasaan. Menuju kepada kebinasaan. Saudara, saya ingat dulu, setiap kalau pendeta datang di rumah saya, bapak saya itu selalu kerasukan setan. Pendetanya pasti diusir. Pendeta datang, mau kunjungan, mau cek mengapa kita tidak pernah ibadah, diusir. Pendeta datang, mau kasih penguatan, diusir. Semua diusir. Saya melewati masa-masa yang sulit dalam pelayanan, sehingga sampai satu kali saya duduk di kaki Tuhan dan saya tanya sama Tuhan. Tuhan, perjalanan pelayanan saya sangat indah kalau saya berjumpa dengan orang-orang yang mengasihi Tuhan.
tetapi sangat berat karena tantangannya selalu dari pendeta. Ada apa Tuhan? Ada apa Tuhan? Apa yang membuat saya harus selalu berhadapan dengan pendeta dan selalu saja pendeta di mana-mana protes saya Tuhan. Saya tanya sama Tuhan, berapa hari saya bergumul, sampai akhirnya saya dapatkan jawabannya. Papamu itu suka menabur yang demikian, tapi kamu jangan takut. Kalau engkau lebih sungguh-sungguh di dalam Tuhan, semua itu akan Tuhan balikan. Puji Tuhan, ternyata benar. Tuhan mulai balikan keadaan perlahan-lahan. Awalnya banyak pendeta yang tidak suka. Banyak pendeta yang mempermasalahkan. Banyak pendeta yang protes. Mulai seiring berjalan waktu. Saya terima hinaan, saya terima protes, saya terima cacian, saya terima makin. Saya tahu karena papa saya sudah tabur yang salah. Saya bilang mending dihabiskan waktu ada di dunia saja. Daripada sudah mati dulu baru terima. Tidak ada kesempatan. Tuhan terima kasih. Waktu semua itu saya terima dengan pengucapan syukur. Tuhan mulai balikan keadaan. Tuhan mulai perlahan-lahan bawa keluar. Dan akhirnya yang harusnya kutuk dinikmati, Tuhan ubah menjadi berkat karena ketaatan, karena kesetiaan. Makanya sekali lagi, satu orang yang ambil keputusan di dalam rumah untuk terima kebenaran, dia sementara menyelamatkan seisi rumahnya. Puji Tuhan, firman Tuhan malam ini sampai di sini. Saya percaya semua yang ada di sini punya kesaksian di dalam keluarganya. Pastikan bukan saja keluarga intimu yang diselamatkan, tetapi keluarga besarmu. Saya dan suami kalau berdoa kami mulai sebutkan, Tuhan keluarga besar Gaspers, keluarga besar Lisa Pali, keluarga besar Syihaya, keluarga besar Betaubun, kami bawa ke dalam tangan Tuhan. Tangan kami tidak bisa menjangkau mereka, tapi tangan Tuhan bisa menjangkau mereka. Kaki kami pendek untuk melangkah kepada mereka, tetapi kaki Tuhan tidak pernah pendek untuk bisa melangkah dan merangkul mereka. Mari tahun ini Tuhan mau kita semua siapkan diri, kita rebut keluarga-keluarga kita. Saya ingat waktu Tuhan mulai percayakan untuk buka gereja. Saya janji buat semua, buka gereja, target kita bukan 1 jiwa, tapi 1 keluarga. Kalau 1 orang datang di sini, pulang yang terjadi di rumahnya adalah suami dan istri ngamuk-ngamuk, lalu semua perkelahian terjadi, suruh dia kembali kepada keluarganya. Kita topang dia dengan doa. Kalau dia orang pilihan, seisi rumahnya akan Tuhan bawa ke tempat ini. Puji Tuhan itu terbukti ketika awal tahun baru. Ibu Garpe bilang buat saya, Mama Nona bilang, Kakak Nali, suami saya bilang saya dan anak-anak masuk ikut di VOG. Saya senyum dan saya bilang, ini kesaksian. Suami saya bilang, biar saya sendiri saja dulu. Saya bilang, ini kesaksian. Tidak lama lagi, suaminya pun akan melangkah bersama-sama. Mari siapkan hatimu. Siapkan hatimu, siapkan hidupmu. Mungkin kakakmu, adikmu, ommu, tantemu, papamu, mamamu belum ada di dalam kebenaran. Itu bukan tugas orang lain. Itu tugas dan tanggung jawab saya dan saudara. Mungkin anak-anakmu masih jauh dari Tuhan. Mari duduk di kaki Tuhan. Engkau tidak bisa mengubah mereka. Ubah saja dulu kehidupanmu. Maka Tuhan akan mengubah orang-orang di sekelilingmu. Oleh karena kehidupanmu yang sudah diubahkan oleh Tuhan. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua dengan firman Tuhan malam ini.